Oke, halo guys, welcome back to my channel di Muruday. So, kali ini guys, akhirnya gue baru berkesempatan nge-build ini dia, yaitu Mikey Club MKC 65. Nah, kalian bisa lihat di layar ya, jadi MKC 65 ini lagi open group buy sampai tanggal 15 nih, sebentar lagi ya, H-3 hari lagi selesai. Dan expect delivery dari Keepsmart-nya itu ada di Mei 2024. Dan seperti biasa, barang group buy itu expect delay lah ya guys, gitu. Nah, kalau kalian mau order bisa langsung ke websitenya Keepsmart aja ya. Mulai dari start from 1,5an itu yang barebone kit ya guys. Sudah termasuk back, sudah termasuk stabilizer, tapi belum termasuk LED light sign ataupun knob gitu. By the way, kalian bisa lihat lagi 1,5an itu sebenarnya belum termasuk PCB dan plate ya. Jadi memang MKC ini bisa build plateless ya, asal pakai solder PCB gitu guys. Nah, kalau solder PCB itu free. Nah, jadi ya kalau kalian mau pilih yang hot swap plus plate ya anggap aja mulainya dari 1,8an gitu ya dengan alu weight gitu. Nah oke, itu aja singkat ya intro buat MKC 65. Sekarang kita langsung ngebuild MKC 65. Jadi dia dapat dua kotak nih ya seperti ini waktu dikirim. Ini prototype ya guys. Nah pertama langsung aja deh kita buka si kotak kecil ini. Oke, di dalam kotak kecil kita dapat gasket kolom ya, lalu gasket socks, lalu dia bisa ke screw ya, screw top mount. Lalu dapat juga ribbon cable sama buat LED light sign ya guys. Cuma nanti gue bakal buat tanpa LED light sign deh. Terus dapat foam atau gasket stripnya ya. Ini buat meredam case-nya kalau nggak salah. Nanti kita lihat aja. Oke, sama dapat cable yang straight cable sudah braided ya. Bagus juga. Cabelnya bagus sih ini guys. Gue lebih suka straight cable gini daripada coiled cable yang murahan gitu ya. Oke, langsung aja kita unboxing si keyboard MKC 65-nya nih guys. Dia kayaknya ini cuman minor ya, tapi kayak kebalik tulisannya guys. Kita kan bukanya dari arah sini gitu ya. Nah, oke, langsung dari atas dulu deh. Oke, kita dapet alu plate yang ada flex cutnya tapi minim ya. Kali ini nggak sebanyak yang biasanya deh ini buat flex cutnya. Oke, next dapat poron pack ya, yang pasti case foam, PE foam sama plate foam lengkap. Nah, untung juga ya PCB-nya dapet yang non flex cut, jadi gue bisa build nanti tanpa foam gimana hasilnya. Terakhir dapat polikarbonat plate. Jadi kalau di Mikey Club itu ya polikarbonat sama pom plate itu dia non flex cut guys gitu. Oke, langsung aja. Nah, ini dia next warna apa ini ya case-nya. Oke, ini kayaknya dapet yang grey ya, titanium grey namanya. Sorry, bukan titanium ya guys, tapi grey aja namanya. Oke, langsung aja deh kita buka. Oke, penampakan case pertama guys, dia sudah ada baterai ya. Kalau kalian mau remote bisa di bawah ini. Dia dapat internal weight guys, jadi internal weightnya sudah free. Oke, kita peel bareng-bareng ya guys buat weightnya. Nice, oke. Jadi gue dapet yang PVD black ya jelas guys, karena dia mirror gitu ya. Dan kalian bisa lihat ya, dia kayak ada bordernya gitu. Jadi nggak yang ngepas banget guys weightnya di dalam kotaknya ini ya, di dalam bolongannya dia bukan yang ngepas banget. Oke, so ini buat tampilan belakangnya guys. Sekalian deh gue langsung pasangin keyboard fitnya ya. Nah, udah gua pasang guys. Nextnya langsung kita lepasin aja baut-baut case-nya. Nah, ini dia guys case-nya, top case dan bottom case ya. Nah, lanjut sekalian kita pasangin shock pad-nya dulu ya guys. Jadi biar nggak pinging gitu case-nya. Oke, udah dipasang shock pad-nya. Lanjut kita urus soal PCB-nya. Kita build bagian PCB. Nah, PCB ini alu plate ini dia guys ya. Dia udah ada flex cutnya ya, alu plate-nya. Tapi gue bakal coba build tanpa foam sama sekali ya guys. Kita bakal lihat aja gimana hasilnya. Apakah hollow atau udah bagus. Karena ini kan juga PCB-nya non flex cut ya. Jadi bisa di build no foam harusnya. By the way, gue juga bakal pakai MKC punya steps ya. Bentukannya seperti ini, kuning gini ya. Jujur aja memang kalau steps bawaan itu biasanya nggak ada yang bagus ya guys. Maksudnya bukan yang nggak bagus, tapi kalau dibandingin sama kayak TX atau Durock, jelas bagusan steps TX atau Durock. Ya kalau kalian mau maksimal silahkan ganti ke TX AP bisa ya, atau Durock V2 gitu guys.
Cuma kali ini gue pengen coba tes aja semuanya stok dari si MKC nya. Gue pengen lihat kualitas dari stepsnya. Nah ini bakal gue pakein dulu ya steps padnya. Sejujurnya gue nggak suka pakai steps pad gini karena waktu ditekan ke bawah ya dia kayak bunyinya beda lah guys. Dia kayak ada padsnya gitu, dia bunyi ketahan pads, susah dijelasin juga ya. Cuma untuk steps murah atau yang kurang menurut gue pakai steps pad ini bisa ngebantu lah. Nah kalau udah seperti biasa langsung aja kita pasangin stabilizernya ya, screw in dia PCB mount. Jadi gue skip aja pemasangan stepsnya ya guys. Nah udah kepasang nih guys. Sebenarnya karena kita nggak pakai foam apa-apa, jadi next stepnya langsung ke plate-nya aja nih guys. Dan biasa guys, gue kalau ngebuild pasti makein switch-nya dulu ke plate dan PCB ya, PCB-nya dikelarin dulu sebelum masang ke case. Karena itu juga cara yang lebih aman ya, supaya PCB-nya waktu kita pasang gini ketahan ke meja langsung, soketnya jadi nggak ngambang gitu. Kalau gasket kan pasti ngambang ya. Nah sebelum itu guys, gue pakai switch GM V2. Switch-nya pun lagi diskon sekarang ya, jadi 6.100 doang. Dan ini switch yang bener-bener bagus banget ya, gue udah sering bilang di mana-mana. Gue juga udah review switch-nya khusus dan bener-bener bagus lah switch-nya. Apalagi dia tipikal yang kleki jedar-jedor banget. Nah, karena dia switch-nya kleki banget, gue pengen tes di MKC 65 apakah bakal sekleki gitu atau malah suaranya kurang. Kita lihat aja nanti ya guys. Oke, gue skip aja pemasangan switch-nya ya guys. Nah, udah kepasangnya guys, GM V2-nya mantep nih. Harusnya sih suaranya bagus ya. Oke, gue lanjut pakein gasket ya, karena nanti gue juga bakal coba ya kalau ada waktu. Karena terakhir gue coba di MKC 75 yang sebelum dari 65 ini, dia top mountnya itu kurang guys ya, kayak kurang bagus lah suaranya. Jadi paling bener pakai gasketnya. Jadi ini gue coba tes aja ya pakai gasket umum yang di plate mount. Kalau di PCB mount juga bisa, cuman biasanya PCB mount itu buat solder PCB guys. Kalau kalian nggak mau pakai plate ya, jadi dia pakai gasketnya di plate, di PCB sorry. Nah udah dipasang gasketnya guys, sisanya tinggal sebenarnya dicolok aja nih. Oke, terakhir banget kita baut lagi ya case-case-nya guys. Nah untuk keycaps-nya nih guys, gue udah bawa dari yang Envoy ya, PBT Fans Vior. Gue bakal copotin aja ya dari Envoy punya gue dan pakein ke MKC 65. Sebenarnya gue ada order GMK Miclan juga, cuman ya belum nyampe sih guys, makanya sayang banget ya. Nanti kita bakal review aja sendiri buat GMK keycaps ya. Oke, gue skip aja ya pemasangan keycaps-nya guys. Nah oke guys, udah jadi. Ini dia MKC 65 ya, yang warna grey with PVD mirror black weight dengan hot swap non flex cut PCB, terus config-nya no foam, SWK GM V2 stock dan steps bawaan ya. Oh ya, dan pakai alu plate juga, no foam ya. Nah kita langsung sound test aja, habis itu baru gua review mendetail ya guys, oke? Nah oke guys, so itu dia sound testnya ya, kalian udah denger sendiri. Gimana guys menurut kalian, dia pakai no foam ya, nggak pakai foam sama sekali, masih bagus gak guys suaranya buat ke kleki? Oke, jadi langsung aja ya reviewnya. Gue mulai dari desain. Oke, desain case seperti umumnya sih ya, seperti Jeris 65, seperti mirip Envoy juga. Tipikal dia ada bezelnya, terus juga di ujungnya rounded ya. Side profile-nya kayak gini guys ya, jadi dia memang mirip banget sih sama kayak MKC 75 versi 65-nya gitu. Desainnya sama. Cuman beda, dia kali ini ada beda sedikit di bagian weight ya guys.
Jadi dia weightnya menurut gue masih bagus ya, cukup minimalis. Dia ada logo engraving kayak segitiganya MKC ini ya, M gitu, bentuk M. Dan PVD silver di belakang weightnya ini dia kayak di tengah-tengah gitu guys. Jadi dia ada space atau jarak di antara ujung-ujung sekelilingnya gitu. Menurut gue desainnya belakang udah oke banget sih, udah bagus, nggak terlalu lebay, nggak terlalu ekstrim juga, nggak terlalu aneh ya desainnya. Untuk bagian depannya juga ya normal lah ya gitu, buat desain 65%, ada blocker. Nah cuman kalau kalian mau ganti ya di bagian blok ujungnya ini pakai LED light sign, kalian bisa nih guys, diganti light sign seperti ini. Dia kalian bisa bebas mindahin di 4 key ini guys, di LED atau PGA down ini ya, 4 key ini kalian bebas mau ganti light sign atau knob, maksimal kalian bisa taruh 2. Nah uniknya MKC65 gitu guys, jadi kalian bisa taruh knob di atas, bawahnya LED light sign itu bisa guys, makanya unik juga ya, cukup unik. Nah itu untuk desain. Oh iya, untuk finishing casing ya, finishing casingnya dia memang terasa smooth ya, udah bagus. Gue nggak menemukan kurangan dari finishingnya. Cuman untuk material si besinya itu memang udah pasti lebih tipis daripada si Jerry's 65 gitu ya guys, karena memang ini harganya juga di bawah Jerry's 65. Dan kalau keyboard itu guys, kalau keyboard itu ya memang dia pasti paling mahalnya itu di CNC besinya ini guys ya. Makanya itu kalau keyboardnya lebih murah atau lebih budget, udah pasti kualitas case-nya yang bakalan berkurang gitu guys. Nah kualitas case-nya itu efeknya kemana? Dia efeknya lebih banyak ke desain dan ke suara. Suaranya itu bakal cenderung nggak full, agak thin gitu ya, agak tipis, dan mungkin juga pinging atau hollow gitu. Nah untungnya tadi kalian udah lihat MKC65 sudah diberikan internal weight ya guys, jadi nggak usah beli terpisah, itu udah ngebantu banget. Nah lanjut ke typing feel, karena gue pakai gasket yang di plate ya, bukan di PCB. Kalau kalian nggak pakai gasket yang di PCB dan config plateless, itu udah pasti dia bouncy banget ya. Cuman memang tipikal Jerry's dan MKC ini dari dulu dia bukan tipe yang bouncy banget guys, apalagi di series MKC. Dia tipe yang lumayan stiff walaupun pakai gasket ya. Itu buat typing feel guys. Jadi memang tipe gasket stiff gitu. Nah lanjut ke suara, ini dia jadi utamanya ya. Utama nge-review sebuah keyboard adalah di suaranya guys. Gue coba pakai Aluplate config no foam dan SWK GM, yang dimana confignya itu harusnya bakalan ke jedar-jedor high pitch ya, clacky banget. Tapi itu semua tergantung lagi keyboardnya. Nah kalian udah denger sendiri. Nah ini berdasarkan review dari pendapat gue ya. Dia memang suaranya itu bagus ya, bagus. Gue nggak bilang bagus banget, tapi dia sudah bagus buat config no foam. Dia di alfanya cukup strong ya suaranya. Apalagi di spacebar-nya gue demen banget suara spacebar-nya. Cuman memang stabilizernya si MKC atau bawaannya itu kurang banget guys ya. Stabilizer bawaan Zoom juga menurut gue kurang banget. Dan memang menurut gue stabilizer bawaan semua keyboard itu ya, yang bawaan itu kurang lah. Kalau kalian mau maksimal dan ada uang, bisa ganti ke TXAP atau Durock V2. Kalian bisa denger sendiri, dia gue udah tune, udah loop juga, dia masih rattling. Jadi mungkin harusnya di holy mode gitu ya kalau mau tidak rattle lagi. Cuman suara spacebar-nya dia ini mantep banget guys. Gue suka, mirip-mirip karakteristik Envoy, makanya gue suka banget suara spacebar-nya. Alphanya juga dia suaranya clacky-nya dapet, cuman memang clacky-nya itu tipe yang mid pitch ya. Jadi pitch-nya itu nggak se-high kayak Envoy. Otomatis mungkin kalau kalian coba GM di Envoy dan di MKC, kalian bakal merasa suaranya lebih keluar, lebih clacky di Envoy gitu. Tapi sekali lagi ya guys, Envoy itu harganya juga 5 jutaan, 4 juta, 5 juta. Sedangkan ini setengahnya doang, 2 juta gitu ya. Jadi nggak bisa disamain banget lah. Nah terus untuk suaranya memang di bagian atas ini dia suaranya bisa gue bilang kurang, ataupun malah gue bilang jelek gitu ya suaranya. Kayak nggak ada suara, suaranya kayak mati, nggak berkarakter gitu. Malah lebih ada suara di bagian pojok kanan ya, row kanan dan kiri daripada row yang atasnya ini. Atasnya pokoknya kurang lah. Nah jadi intinya gue kesimpulin ya, buat si MKC65 di harga mulai dari 1,8an itu udah termasuk hot swap PCB dan juga plate ya. Dia bisa banget dibuat config no foam sama sekali, yang artinya kalau udah bisa dibikin config no foam, keyboard ini sudah bagus gitu guys. Kualitasnya sudah bagus, mulai dari case, dari PCB dan sebagainya itu udah bagus lah. Dia dari desain gue juga suka ya, simple, minimalis kayak Jerry's 65 ataupun kayak Envoy, nggak ada yang lebay banget.
dia pakai 65% biasa, ada blocker. Jadi gue suka dengan desainnya, apalagi bagian belakangnya juga nggak terlalu lebay gitu. Typing feel dia tipikal typing feel yang keras ya, walaupun sudah gasket. Jadi itu preferensi kalian. Kalau gue sih nggak masalah ya, keras ataupun malah gue kurang suka kalau yang bouncy banget. Untuk suara dia mau dibikin clacky bisa, kalau mau dibikin talky bisa pastinya pakai polikarbonat plate gitu ya. Pakai full foam juga udah pasti, talky, marbly, poppy gitu ya. Suaranya dia tipikal di mid pitch ya. Di keyboard ini tipikal di mid pitch, dan memang kekurangan dari suaranya itu ada di bagian row atasnya. Ini yang agak kurang gitu suaranya, kurang berkarakter atau bisa dibilang mati gitu ya suaranya. Spacebarnya gue suka banget suaranya, dia full juga solid, clacky-nya dapet ya, pakai GM, mirip-mirip Envoy lah ya. Cuman memang nggak sebagus, nggak se-solid Envoy lah suaranya gitu guys. Nah sebenarnya itu aja guys buat review MKC65 ya, mulai dari suara, desain, typing feel. 3 itu udah paling utama buat nge-review keyboard ya, sebuah keyboard. Dan juga tadi fitur-fiturnya sebenarnya kalian bisa ganti ke PCB gasket atau plate gasket ataupun top mount. Nah kalau di MKC75 top mountnya itu kurang banget ya, cuman gue lagi nggak ada waktu buat bahas sekarang. Mungkin nextnya gue bakal coba tes, gue ganti ke top mount, sound test dikit dan review dikit aja buat next video ya guys. By the way, grup buy-nya tinggal 3 hari lagi ya guys. Jadi kalau kalian mau silahkan langsung aja ke link di deskripsi dan check out di website Keepsmart ya. So itu aja guys buat review MKC65, review dan juga build-nya ya. See you on next video guys. Thank you and bye bye.